Sejak kecil aku selalu ingin jadi seorang jurnalis. Aku ingin jadi seperti orang-orang besar lainnya, Najwa Shihab, Karni Ilyas, Andi Noya, dan punya program TV sendiri. Aku selalu menganggap diriku spesial dan aku ingin jadi seseorang yang punya impact terhadap dunia dan aku ingin keberadaanku membawa harapan dan inspirasi kepada banyak orang. What a great dream for a young kid. Seiring bertambah dewasa dan dihadapkan dengan realita yang tidak pernah aku pikirkan ketika aku masih kecil, semua mimpi itu kini kukubur dalam-dalam. Sekarang yang kuinginkan hanyalah hidup tenang, punya uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari, menjalani pekerjaan biasa dan rutinitas yang sama setiap harinya. There is nothing wrong with that. Yang salah adalah karena di dalam lubuk hatiku yang paling dalam, aku masih anak kecil yang sama yang punya impian untuk mengubah dunia. Tapi aku terlalu takut untuk mengejarnya. Aku takut terhadap penolakan, aku takut terhadap kegagalan, aku takut terhadap judgement orang lain. Aku takut untuk berjalan di jalan yang berbeda dengan orang lain. Rasanya tiap hari selalu ada gumam di dalam kepalaku yang mengatakan, ah udahlah, hidup cuma sekali. Kalau gagal nggak bisa ngulang lagi, mau jadi apa aku nanti? Yang realistis aja deh. You're not that special, kira-kira gitulah. Lama-kelamaan ini jadi memakan kepercayaan diriku dan aku bahkan jadi ragu terhadap diriku sendiri. But then, something's happened. Dua warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona. COVID-19 di tanah air terus melonjak, bahkan melampaui negara-negara dengan kasus terburuk di dunia. Di tingkat provinsi, angkanya masih perlu menjadi perhatian. Hanya DKI Jakarta yang sudah berada di bawah 15%. Tapi pemerintah memutuskan bahwa PPKM ini perlu kita ambil untuk menghentikan laju penularan varian Delta. Meskipun demikian, kita semua tetap harus berhati-hati. Sekali lagi, harus tetap berhati-hati. 2020, COVID-19 menyerang seluruh dunia. Pandemi ini bikin aku punya banyak waktu di rumah dan mengenali diriku sendiri. Setelah proses yang panjang dan berliku-liku, akhirnya aku sadar satu hal. Ketakutanku selama ini berasal dari diriku sendiri. Hal yang menghalangiku untuk berani bermimpi adalah diriku sendiri, bukan faktor eksternal, but myself. My greatest enemy is myself. Setelah tahu apa yang jadi pokok permasalahannya, aku jadi tahu gimana cara ngatasinnya. Hal pertama yang berusaha aku ubah adalah I'm starting to believe in myself again. Aku sadar bahwa nggak bakal ada orang yang selalu percaya sama diriku selain diriku sendiri. So I don't give a damn kalau ada orang yang ragu sama aku. Selama aku masih percaya sama diriku sendiri, that's enough. Yang kedua adalah aku berusaha untuk berani beda. Aku sadar bahwa setiap orang dilahirkan berbeda-beda dan jalan hidupnya nantinya juga akan berbeda. Keberanian untuk berjalan di jalan yang berbeda dengan orang lain dan membuat jalan kita sendiri meskipun kita nggak tahu jalan seperti apa yang akan kita lalui, itu yang bikin hidup ini jadi exciting kan. Sebelumnya aku takut kalau misalnya aku menyia-nyiakan kehidupanku yang cuma sekali ini jikalau nanti aku gagal. Tapi sekarang aku sadar, justru karena hidupku cuma sekali, aku bakal lakuin apa yang aku suka, apa yang aku mau, dan aku nggak bakal menyesal nantinya. Buat apa aku menghabiskan masa hidupku untuk living other people's dream? Kenapa aku nggak berusaha buat chasing my own dreams? Yang ketiga yang berusaha aku ubah adalah aku berhenti nyari-nyari alasan. Nggak ada yang namanya impian yang terlalu tinggi. It all depends on how bad you want it to be true dan seberapa besar usahamu untuk sampai ke sana. Hal yang sering kukuluhkan back then adalah, aku nggak punya privilege ini, aku nggak punya privilege itu. Emang nggak semua orang punya privilege yang sama. Contohnya sekarang aku syuting di outdoor di atas genteng karena aku nggak punya lighting. Kalau aku syuting di dalam indoor cahayanya nggak bakal dapet gitu. Jadi aku gunain cahaya alami. Dan setidaknya itu privilege yang bisa aku gunain. Aku masih punya kamera, masih punya mic, masih punya HP. Dan aku masih punya semangat dan kemauan yang kurasa itu adalah privilege yang bisa aku gunakan. Fokus on what you have. Jangan jadikan apa yang kamu nggak punya jadi alasan yang membuatmu berhenti untuk mengejar mimpimu. Yang keempat dan terakhir adalah aku berusaha untuk berani bermimpi lagi. Aku sadar bahwa setiap orang berhak untuk punya impiannya masing-masing. Mau jadi artis, mau jadi pengusaha, mau jadi presiden, atau bahkan jadi elit global sekalipun. Dan sekali lagi nggak ada impian yang terlalu tinggi untuk dicapai. Semuanya tergantung seberapa besar usahamu untuk sampai ke sana. Dan aku jadi keinget sama quotes dari Michelle Obama. The only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and the willingness to work hard for them. That's it. Now go and chase your own dreams.